Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emwich dan Arkan dengan NIM 240170021. Di video kali ini kita akan menyelami dunia yang mungkin sering bikin kita was-was, yaitu virus komputer. Kita akan mulai pembahasan dengan jenis-jenis virus yang berkeliaran, bagaimana cara mereka menyebar, hingga langkah-langkah praktis buat menanganinya kalau sistem kita sudah terlanjur kena. Yuk sama-sama kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, apa sih sebenarnya virus komputer itu? Secara sederhana, virus komputer adalah program atau kode jahat yang dirancang buat menyusup dan mengganggu sistem kita. Dinamakan virus karena punya sifat yang mirip banget sama virus di dunia nyata. Dia bisa menyebar dengan cepat dari satu komputer ke komputer yang lain. Dan dia juga bisa memperbanyak diri. Dan yang paling berbahaya, dia bisa merusak. Tujuannya pun bermacam-macam. Ada yang dibuat cuma iseng buat bikin komputer kita lemot. Ada yang dibuat untuk menghapus semua file-file penting. Dan ada juga yang paling mengerikan, yaitu bisa mencuri data pribadi kita, seperti password dan foto. Makanya, ancaman ini adalah langkah pertama buat pertahanan yang lebih baik. Variasi atau jenis virus. Nah, virus komputer itu nggak cuma satu jenis loh. Mereka punya banyak dan taktik yang berbeda-beda juga. Mari kita kenali beberapa yang paling umum. Yang pertama, ini tipe virus yang suka nempel di file program, namanya file infector virus. Istilahnya setiap kali file itu dijalankan, virusnya ikut aktif. Yang kedua, yaitu boot sector virus. Ini lebih jahil lagi. Dia nyerang bagian paling vital dari sistem, yaitu sektor boot. Akibatnya, komputer bisa aja nggak mau di startup. Yang ketiga, makrovirus. Jenis ini suka bersembunyi di dalam file dokumen sehari-hari, seperti Microsoft Word ataupun Excel. Begitu file dibuka, dia langsung jalan. Yang keempat, ada worm atau cacing. Ini virus yang sangat mandiri. Dia bisa menyebar sendiri tanpa perlu interaksi user. Biasanya melalui jaringan, email, atau bisa bikin jaringan kita lumpuh. Yang kelima maksudnya, polymeric virus. Ini mungkin yang paling cerdik dan sulit dilawan. Virus ini bisa mengubah kodenya sendiri setiap kali nyebar, sehingga sulit banget dideteksi oleh antivirus biasa. Dengan tahu jenis-jenisnya, kita jadi lebih bisa mengira-ngira ancaman seperti apa yang mungkin kita hadapi. Lanjutnya, ada konsep penyebaran virus. Gimana sih cara virus-virus ini nyebar? Mereka punya banyak jalur dan sering banget memanfaatkan kelalaian kita. Ada yang dari email dan lampiran. Ini cara klasik yang masih ampuh. Kita bisa dapat email yang kayak legit, tapi lampiran filenya udah disuapi virus. Atau yang kedua ada flash disk dan media eksternal. Colokin flash disk temen atau hard disk eksternal tanpa di-scan dulu. Itu ibarat buka pintu lebar-lebar. Virus bisa pindah dengan gampang. Atau kita bisa download dari situs tidak terpercaya. Suka download software, film, atau crack dari situs abal-abal. Hati-hati, itu surganya virus dan trojan. Selanjutnya ada jaringan internet atau wifi publik. Wifi gratis di kafe atau bandara itu nyaman, tapi seringkali kurang aman. Virus worm bisa menyebar lewat jaringan ini. Selanjutnya, ada software bajakan. Software yang didapat secara ilegal seringkali sudah dimodifikasi dan disisipin kode jahat. Disisipin kode jahat. Nggak worth it, resikonya terlalu besar. Intinya, kesadaran kita sebagai user adalah pertahanan terdepan. Hati-hati dengan apa yang kita colok dan di-download. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian yang paling penting, yaitu penanganan dan pencegahan virus. Gimana cara ngatasin dan mencegahnya?
Kalau komputer udah kena, jangan panik. Ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, isolasi. Cabut koneksi internet atau jaringan buat mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang kedua, full scan. Jalankan scan menyeluruh menggunakan software antivirus terpercaya. Kalau perlu, gunakan bootable antivirus untuk kasus yang lebih parah. Yang ketiga, install ulang kalau virusnya sudah terlalu dalam dan merusak sistem. Opsi terakhir ya, install ulang Windows atau sistem operasinya. Ini cara paling ampuh buat membersihkan total. Tapi jangan lupa, backup data penting dulu kalau masih bisa. Tapi ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ini adalah beberapa kebiasaan baik yang wajib kita terapkan. Yang pertama, pasang antivirus terpercaya dan update rutin. Ini wajib hukumnya. Antivirus adalah tentara kita. Yang kedua, aktifkan firewall. Firewall itu kayak satpam yang ngatur lalu lintas sebuah data. Yang ketiga, hindari file mencurigakan. Jangan asal buka lampiran email atau file dari sumber yang kita nggak tahu. Yang keempat, update sistem operasi dan software. Update itu seringnya berisi patch keamanan buat nutup celah yang bisa dimanfaatin virus. Yang kelima, backup data rutin. Rajin-rajinlah backup data penting ke cloud atau hard disk eksternal. Jadi kalau sampai kena ransomware atau data hilang, kita nggak kelabakan. Dengan langkah-langkah ini, risiko kita kena virus bisa jauh banget berkurang. Sudah sampai ke kesimpulan. Baiklah, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang pertama, dunia digital itu penuh dengan ancaman. Virus yang sangat variatif, dari yang nempel di file sampai yang nyebar sendiri lewat sebuah jaringan. Yang kedua, ujung-ujungnya faktor manusia sering jadi titik terlemah. Kelalaian kita asal klik atau colok flash disk adalah pintu masuk favorit buat virus. Yang ketiga, kita bisa banget kok melindungi diri sendiri. Caranya dengan kombinasi teknologi seperti antivirus dan firewall. Dan kebiasaan bijak dalam berinternet, selalu update sistem, hati-hati dengan apa yang kita akses, dan yang paling penting selalu jaga keamanan data pribadi kita. Gunakanlah teknologi dengan pintar dan sadar, jangan sampai kemudahan yang ditawarkan malah bikin kita lengah. Itu saja sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak udah nonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.